Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel ini dan terima kasih bagi kamu yang udah klik video ini dan pastikan kamu tonton videonya sampai akhir karena pada video kali ini kita akan menceritakan sebuah kasus yang sangat menarik untuk diceritakan. Dan untuk kamu yang baru pertama kali berkunjung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe serta like, dan kalau ada komen silahkan tulis di kolom komentar. Oke, bagi kamu yang udah subscribe, semoga puasanya lancar dan nanti akan kuat hingga berbuka puasa nanti. Dan kita tahu bahwa Ramadan ataupun puasa tinggal beberapa hari lagi, jadi manfaatkan kesempatan Ramadan tahun ini. Semoga amal ibadah yang kita lakukan selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga nanti akan menjadi bekal kita di akhirat. Nah, seperti biasa pada video kali ini kita akan kembali menceritakan ataupun mengisahkan kronologi sebuah kasus ataupun peristiwa kriminal yang tentunya akan meningkatkan kewaspadaan kita. Ya, kita tahu bahwa kejahatan dapat datang dari mana aja dan kapan aja dan oleh siapa aja. Jadi, tanpa berlama-lama langsung aja ke ceritanya. Kisah ini bermula ketika seorang dokter yang bernama Jeffrey McDonald menelepon 911 dan melaporkan bahwa telah terjadi pembunuhan di rumahnya. Dia bercerita bahwa rumahnya telah diserbu oleh sekelompok orang yang disebut dengan geng hippie yang akhirnya membunuh istri serta kedua putrinya. Dr. Jeffrey dikenal sebagai dokter ahli bedah pada masanya, dan dia juga merupakan seseorang dengan perawakan ideal dan juga telah menempuh ataupun memiliki istri yang juga setara dengannya. Namun siapa sangka bahwa ia melakukan tindakan keji dan kejam yang dilakukan terhadap istri beserta anaknya, yaitu Jeffrey membunuh secara sadis keluarganya tersebut. Dokter asal Amerika itu mengira bahwa ia akan lolos ataupun telah melaksanakan kejahatannya itu secara sempurna. Namun siapa sangka setelah 9 tahun akhirnya kasus pembunuhan yang ia rencanakan akhirnya terbongkar. Kronologinya adalah ia menceritakan bahwa pada malam itu ia telah menyelesaikan shift malamnya dan sekelompok orang dari geng hippie termasuk seorang wanita yang memakai topi menyerbu kediamannya dan kemudian melakukan tindakan brutal terhadap istri beserta anak-anaknya. Dan ia juga mengaku bahwa pada saat kejadian itu ia pun mengalami pingsan karena serangan dari geng hippie tersebut. Ya, pada saat itu Jeffrey menelpon pihak kepolisian tepatnya pada pukul 3 dini hari waktu setempat dan di bulan Februari tahun 1970. Ia menceritakan semua kronologinya seperti yang ia ceritakan tadi kepada pihak kepolisian. Nah, tentunya pihak kepolisian mendengar cerita itu merasa agak percaya juga dengan cerita si Jeffrey, karena ya kita tahu bahwa Jeffrey ini adalah suami yang bertanggung jawab terhadap istri beserta anak-anaknya. Namun di luar dugaan ternyata semua ini sudah direncanakan oleh Jeffrey. Pada saat pihak kepolisian sampai di TKP, maka mereka pun melihat istri Jeffrey sudah berlumuran darah dan Jeffrey terbaring di samping istrinya yang udah tewas itu. Istri Jeffrey yang menjadi korban bernama Solet. Ya, dia terkena 16 tusukan pisau dapur, juga 21 pukulan dari balok pemecah es, hingga mengakibatkan kedua lengannya patah. Tidak hanya itu, putri sulung mereka yang bernama Kimberly juga tewas akibat pukulan di leher serta tikaman, serta anak mereka yang kecil mendapat 48 tusukan di tubuh secara terpisah. Ternyata untuk menghilangkan jejak ataupun menghilangkan kecurigaan pihak kepolisian, Jeffrey pun juga menusuk beberapa bagian tubuhnya dan juga ia memukul kepalanya hingga memar. Sedikit disclaimer bahwa Jeffrey ini termasuk orang yang populer di SMA pada waktu ia sekolah, dan ia dilahirkan di New York dan bertemu dengan Solet ataupun istrinya pada waktu duduk di bangku 9 ataupun waktu
mereka masih SMP. Setelah pihak kepolisian mengamankan TKP dan membawa Jeffrey untuk mendapatkan perawatan atas luka yang ia derita walaupun tidak separah anggota keluarga lainnya. Jadi nih setelah lumayan sembuh dari luka-luka yang ia derita dan selepas perawatan, pihak kepolisian mencoba untuk menginterogasi si Jeffrey ini, apa sih sebenarnya yang terjadi. Dan ya ketika pihak kepolisian juga ingin mengetahui apakah si Jeffrey ini melakukan kebohongan atau tidak, mereka meminta si Jeffrey untuk menyetujui memasangkan alat pendeteksi kebohongan kepadanya. Nah, pada awalnya si Jeffrey ini setuju dengan permintaan pihak kepolisian. Namun, beberapa saat kemudian ia pun menolak untuk memakai ataupun ditanya dengan alat deteksi kebohongan. Jadi di sini pihak kepolisian menaruh curiga terhadap Jeffrey yang pada awalnya menyetujui, kok pada akhirnya langsung menolak. Dan juga pihak kepolisian tidak menemukan bukti adanya serangan dari geng hippie, dan ini pun selanjutnya menimbulkan kecurigaan pihak kepolisian terhadap Jeffrey. Apakah benar cerita yang ia buat ataupun hanya kebohongan belaka untuk menutupi kejahatan yang ia lakukan. Selanjutnya pihak kepolisian pada tanggal 1 Mei tahun 1970 menetapkan Jeffrey adalah tersangka pembunuhan keluarganya. Di sidang pertamanya, si Jeffrey ini menolak bahwa ialah tersangka pembunuhan. Ia mengajukan kepada pihak penyidik seorang wanita yang memakai topi dan rambut pirang sebagai tersangka pembunuhan keluarganya itu. Pihak kepolisian yang mendengar ataupun mendapatkan cerita bahwa ada orang lain yang terlibat dalam kasus pembunuhan ini menolak pihak Jeffrey untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, dan pada akhirnya yang diselidiki tetaplah si Jeffrey. Setelah mengalami beberapa sidang, Jeffrey hanya ditetapkan sebagai tersangka namun tidak juga ditahan. Ia bahkan bebas untuk masuk ke sebuah acara TV hingga membuat ayah dari Solet ataupun mertua dari si Jeffrey ini curiga dan akhirnya memutuskan untuk membongkar kasus pembunuhan yang dialami oleh putrinya. Di sini ayah ataupun mertua dari si Jeffrey ini mengumpulkan bukti wawancara pihak kepolisian dengan McDonald ataupun Jeffrey sebelumnya, dan ia pun juga mengunjungi TKP aslinya untuk meyakinkan bahwa sebenarnya pelaku pembunuhan adalah menantunya sendiri. Ternyata di sini ayah dari Solet ataupun mertua si Jeffrey ini berhasil menemukan kebenaran, dan pada sidang yang berikutnya Jeffrey diadili dan dinyatakan bersalah, dan itu terjadi pada tahun 1979. Atas kasus pembunuhan ini Jeffrey diadili dan diberikan hukuman seumur hidup. Namun di sini si Jeffrey walaupun udah diadili dan dijatuhi hukuman, namun ia merasa tidak bersalah dan tidak melakukan tindakan pembunuhan tersebut karena ia beralasan tidak ada bukti yang kuat yang menunjukkan ataupun mengarah kepadanya. Dan ia selama beberapa dekade tidak pernah merasa melakukan tindakan kejahatan itu. Dia bahkan bilang, saya adalah orang yang baik dan saya hanya tidak bisa membela keluarga saya pada malam kejadian tersebut. Namun pihak kepolisian ya sudah menjatuhi hukuman terhadap si Jeffrey dan tetap melaksanakan hukuman tersebut. Dan pada akhirnya ketika si Jeffrey bebas pun ia juga tidak pernah mengakui kesalahannya yang telah membunuh istrinya. Ia masih bersikeras bahwa keluarga istri beserta anaknya itu mati karena diserang oleh geng hippie pada saat ia bekerja ataupun pulang larut malam. Sebuah pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah sepandai-pandainya kita untuk menyembunyikan kejahatan ataupun suatu bangkai, ya suatu saat pasti bangkai itu akan tercium baunya dan kita pasti akan diadili sebab kejahatan yang kita lakukan. Semua akan dijawab oleh waktu dan akan ada masanya. Semua kejahatan itu akan terbongkar, cepat atau lambatnya pasti akan diketahui.
mungkin cukup sampai di sini video kali ini, dan jangan lupa bagi kamu yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya dapat update terbaru di channel ini, dan juga semoga channel ini selalu berkembang, dan see you on the next video.